Halo teman-teman, welcome to podcast Ruang Berbincang. Bareng aku, Isnaini Yogianawandari, bisa dipanggil Ana. Podcast kali ini kita bakal ngebahas mengenai startup. Mungkin beberapa dari teman-teman belum tahu nih mengenai perusahaan startup. Startup adalah perusahaan rintisan yang didirikan oleh satu atau banyak orang untuk mengembangkan sebuah produk atau layanan unik yang sesuai dengan target pasar. Tentunya podcast kali ini aku nggak sendiri. Ada dua narasumber yang super keren yang akan nemenin aku. Ini dia narasumber kita. Halo semuanya. Oke, sebelum kita berbincang-bincang bareng dua narasumber ini, kita kenalan dulu yuk dengan dua narasumbernya. Oke, silakan dari kakak yang cantik nih. Makasih Kak. Halo, perkenalkan nama aku Devi Anahayu Kinanti, bisa dipanggil Devi. Aku Kiko Takisanana, bisa dipanggil Kiko. Oke, udah kenal nih, teman-teman udah tahu dong. Kalau gitu, aku mau tanya nih, Kak Deviana sama Kak Kiko nih asli orang Jogja atau bukan ya? Kalau aku, kebetulan aku anak rantau sih Kak. Aku asli dari Sragen. Oke, Kak Kiko sendiri? Alhamdulillah aku asli Jogja, kota pelajar, makanya si Devi kesini nih. Oke, wah berarti Kak Devi ini anak rantau ya? Iya bener banget. Biasanya kalau anak rantau tuh sering belanja online karena ngekos kan? It's true. Oke, aku mau tanya-tanya nih, kesibukan Kak Devi sekarang tuh apa? Untuk saat ini kebetulan saya adalah seorang mahasiswa baru. Mahasiswa baru? Yaps, betul. Di kampus apa tuh? Kampus Amikom Yogyakarta. Kampus umum. Oke, kalau Kak Niko sendiri? Alhamdulillah tahun ini juga mahasiswa baru, semester pertama juga. Ternyata ini maba dan mahasiswa semester 1. Kalau boleh tahu nih dari prodi apa sih kakak yang cantik dan ganteng ini? Kita berdua dari prodi ilmu komunikasi. Kebetulan juga satu kelas juga. Yaps, satu kelas. Oke, sebenarnya kita satu kelas ya. Iya. Satu Aduh. kelas. Oke, balik lagi ke pembahasan anak rantau. Waktu Kak Deviana datang nih ke Jogja, pasti cari kos kan? Nah, dapat kosnya, cari kosnya itu offline atau mungkin online? Kalau aku cari kosnya itu online pakai aplikasi Mamikos yang kebetulan direkomendasiin sama teman. Nah, Mamiko sendiri juga emang lagi ngetop nih di kota Jogja. Karena dari Mamiko sendiri tuh bisa ngelihat lokasi, harga, terus kualitas kosnya kayak gimana. Itu bisa dijangkau dari aplikasi tersebut. Terus kebetulan kan nenek juga pakai aplikasi tersebut kan untuk apa ya? Untuk memasarkan kamar kosnya. Nah, di situ sendiri juga emang bener-bener ngebantu gitu loh. Kayak cari anak kos tuh gimana sih dari tempat yang emang banyak orang yang nggak tahu sih, itu juga emang ngebantu dari aplikasi tersebut. Oke, berarti buat teman-teman nih yang belum dapat kos di Jogja nih, bisa nih kayaknya kita cari-cari di Mamikos. Bener Oh ya, banget. berarti Mamikos ini merupakan salah satu aplikasi dari startup ya? Betul, Iya, betul. benar. Oke, teman-teman. Sedikit info nih, kan kita dari tadi bahas online ya nggak sih? Iya. Online itu nyambung nih ke perusahaan startup sendiri, karena perusahaan startup lebih cenderung menggunakan sistem online untuk memasarkan atau mengenalkan produk dan layanannya. Perusahaan startup memiliki peluang berkembang yang sangat pesat karena pendanaan yang cukup mudah. Pendanaannya didapat dari investor dan venture capital. Ini ada kata-kata yang asing ya buat teman-teman. Venture capital. Mungkin Kak Deviana tahu nggak sih venture capital itu apa? Menurut aku venture capital itu modal dalam bentuk uang yang didapat dari investor atau mungkin lembaga keuangan lainnya. Seperti itu Kak Ana. Terima kasih nih buat infonya. Siap. Oke.
Aku mau tanya ke Kak Kiko. Iya, gimana? Menurut Kak Kiko, perkembangan startup di Indonesia ini gimana sih Kak? Nah, kalau menurutku sendiri kan masyarakat Indonesia tuh paling suka tuh sama hal-hal yang praktis ya. Oh iya bener banget sih itu. Nah, tidak menutup kemungkinan uh, aplikasi startup tuh tidak berkembang di Indonesia. Contohnya kayak tahun kemarin lah, bisa dibilang kayak gitu. Karena COVID kemarin tuh hampir semua aktivitas manusia dilakukan di rumah. Iya. Nah, di situ tuh kayak udah mulai berkembang itu aplikasi startupnya. Ya karena kalau pandemi itu biasanya mager ya. Iya, bener. Wah, emang males gerak banget terus kayak ngandalin aplikasi-aplikasi online. Betul. Oke, anak rantau nih. Iya. Kira-kira tadi kan udah nyebutin salah satu aplikasi startup. Yes. Ada aplikasi lain nggak sih yang digunain gitu? Ada sih kalau aku. Ada. Iya, banyak. Apa tuh salah satunya deh? Salah satunya aku pengguna toko orange. Siapa sih yang nggak tahu toko orange? Shopee. Shopee Yes. habis. Iya. Shopee. Ini teman-teman yang di belakang layar nih pengguna Shopee juga gak sih? Iya dong. Banyak juga ya pengguna. Iya, bener. Kalau Kak Devia ini kenapa sih memilih Shopee untuk tempat berbelanja online? Kalau aku sendiri, kenapa aku suka belanja online di Shopee ya karena menurutku belanja online itu cukup efisien buat mahasiswa yang mager kayak aku gitu ya Kak. Terus hemat bensin, dapat promo, dapat gratis ongkir, yang paling penting bisa dicicil. Gitu. Wah, dapat dicicil berarti Iya. gunain Shopee Pay Later Bener, ya. gunain Shopee Pay. Oke. Kalau gunain Shopee berarti nggak asing nih sama salah satu aplikasi yang sekarang baru booming buat belanja juga sih. Apa tuh? Di sini tuh katanya lebih murah dan banyak gratis ongkir juga. Logonya tuh warnanya hitam. Di dalamnya itu ada video-video menarik. Apa tuh? TikTok Shop bukan? Betul, betul. Wah, ini I emang know, pengguna juga ya, ya. ya. Aku juga salah satu pengguna TikTok Shop yang katanya netizen lebih murah dari toko sebelah. Seperti itu kan? Iya. Dan iya sih benar. Aku soalnya juga sekarang lebih sering gunain TikTok Shop juga. Oke, ke Kak Kiko nih. Kalau Kak Kiko gimana? Kalau aku Sering sih pakai Shopee atau TikTok Shop juga? bukan keduanya sih kalau aku lebih ke Tokopedia karena akhir-akhir ini kan lagi suka ngoprek motor tuh. Ngoprek motor tuh kalau emang nggak ori itu kayak sayang aja gitu loh. Terus kalau cari di toko sebelah itu kebanyakan barang-barang imitasi. Nah, barang-barang imitasi kan kalau misalkan dipakai di motor tuh, apalagi hobinya motor ya, main motor tuh. Hobi main motor tuh kalau nggak pakai yang ori kayak kurang gitu. Nah, makanya aku milih Tokopedia itu karena kebanyakan nih barang-barang yang dijual di situ emang benar-benar original. Meskipun di situ bisa dibilang jarang promo ya. Nggak apa-apa sih, kan yang penting ada uang. Iya. Oke, kalau boleh tahu barang-barang apa aja nih yang dibeli gitu? Mulai dari penampilan luar kayak sen, terus spakbor, terus ban, velg gitu-gitu aku belinya di Tokopedia. Tapi kalau misalkan kayak part-part untuk mesin tuh kan emang kalau nggak ori tuh kayak bahaya juga kan, Iya, nggak bisa bener jalan sih. kan kayak nanggung. Oke. Itu emang juga mau nggak mau juga pakai Tokopedia. Oke, berarti hobinya nih main motor, Yoi. modif motor ya. Betul sekali. Oke, ini ke Kak Devia nih. Iya. Kira-kira hobinya sama kali ya? Enggak, aku enggak Iya. tahu. Ya, kalau aku sendiri sih lebih hobi traveling ya Kak ya. Oke. Iya. Kalau boleh tahu nih, bagi dong tips and trick untuk traveling. Kalau traveling itu kan mesti berhubungan sama kayak pesen-pesen hotel gitu kan ya. Untuk aku sendiri lebih sukanya pesennya online seperti itu kan. Kenapa online? Kenapa nggak offline aja gitu loh kan? Kita bakalan tahu nih bentuk hotelnya tuh kayak gimana, bagus atau enggaknya, terus instagramable atau enggak kayak gitu. Kalau aku sendiri sih, kenapa kok online? Ya misalnya nih ya kayak kita ke Bali. Nah dari perjalanannya aja udah memakan waktu yang cukup lama dan
mungkin akan membuang waktu, akan kelelahan seperti itu mungkin. Belum lagi sampai ke Balinya cari transportasi, itu pun sampai hotelnya belum tentu dapat kamar. Nah, aku sendiri sih lebih prefer ke online sih Kak. Iya sih ya, Ya. lebih enak, praktis gitu Iya, lebih praktis. Oke, terima kasih nih buat tips and triknya. Mungkin teman-teman di rumah You're welcome. yang nonton nih bisa kali ya. Bisa. Iya, aku bisa. Betul gitu. Ya. Oh iya, tadi udah sebutin belum sih kira-kira pakai aplikasinya bentuknya apa gitu? Aku Iya. yang traveling Iya, pakai betul. aplikasi Traveloka sih Kak. Oke. Bisa juga pakai aplikasi tiket.com. Oke, itu ada 2 rekomendasi aplikasi yang bisa dipakai. Oke, lanjut nih. Mungkin tadi Kak Kiko sempat bilang pengguna Tokopedia nih. Iya. Berarti kan Tokopedia merupakan salah satu perusahaan startup. Nah, perusahaan startup kan punya ciri-ciri nih, Iya, pasti betul. mengamati dong. Nah, kira-kira boleh nggak sih kasih tahu nih ciri-ciri dari perusahaan startup sendiri? Kalau untuk ciri-ciri itu sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama tuh usia perusahaan biasanya nggak lebih dari 4 tahun. Terus untuk karyawan tuh juga banyak sedikit. Terus biasanya juga dana tuh datang dari para investor. Habis itu tes market perusahaan cenderung kecil. Terus yang pasti tuh bergerak di bidang digital. Oke. Kak Kiko nih merupakan salah satu pembangun bisnis startup bukan? Kalau iya, mungkin bisa nih bagi pengalamannya. Ya bisa dibilang kayak gitu. Aku kan kebetulan jualan kemarin terakhir mobil ya, jualan mobil terus tanah, rumah gitu-gitu tuh sebenarnya aku pakai aplikasi marketplace-nya di Facebook. Oke. Di situ tuh enaknya tuh nemuin customer sama penjual yang bener-bener real alias jual beneran. Itu tuh emang iya gitu loh daripada di tempat sebelah. Oke. Tapi kan apa ya kayak sudah sedikit masyarakat di Indonesia nih yang pakai Facebook, iya nggak sih? Iya, tapi menurutku sendiri di marketplace itu justru malah banyak yang nggak tahu kenapa. Oke. Jadi kayak orang-orang yang di dalamnya tuh sekarang lebih ke orang-orang yang aku butuh banget gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, dari tadi kita kan ngebahas startup di bidang e-commerce dan transportasi. Iya. Pasti ada di bidang lain juga dong startup. Ya, Tapi tentunya. sebelum kita masuk ke bidang startup yang lain, kita mungkin ngebahas mengenai kan mahasiswa nih biasanya suka lapar gitu kan. Iya. Gitu. Nah, pernah nggak sih pesen makanan di aplikasi yang warnanya hijau putih? Gojek. Ya betul. Ada lagi. Coba satu lagi apa? Grab. Betul. Sering nggak sih Kak gunain aplikasi itu? Kalau aku sendiri karena mahasiswa ya, mesti awal-awal tuh banyak tugas gitu kan. Suka kadang mau kelaparan gitu, sering sih. Iya, soalnya anak kos juga ya. Oke, kalau Kak Kiko sendiri Ada. nih. Aku juga sering kalau misalkan malam-malam bangun tuh masih bangun terus lapar terus pakainya juga aplikasi tersebut. Di situ kan juga ada rekomendasi tuh makanan yang enak di sekitar kalian tuh apa gitu enaknya. Iya sih, bener-bener ngebantu banget. Tapi Kak, sebenarnya tuh aplikasi tersebut belum terlalu membantu orang-orang yang mungkin dikatakan rumahnya di pelosok nih. Iya. Jadi kayak susah buat ngejangkau makanan-makanan enak gitu. Betul. Nah, tapi nih teman-teman, buat kalian yang rumahnya mungkin di pelosok, itu bisa gunain aplikasi yang lain yang bisa ngerekomendasiin resep-resep makanan. Oke, jadi kita masuk nih ke pembahasan di bidang startup. Kalau Kak Devi nih mungkin, ada nggak sih Kak bidang startup yang lain yang digunain gitu? Kalau aku sendiri sih ada di bidang edukasi. Aku pengguna Ruang Guru dari SMP sampai SMA. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih, di Ruang Guru tuh ada apa aja sih Kak? Oh, ada banyak setahu aku. Yang pertama itu ada materi dari kelas SD sampai SMA. Yang kedua ada contoh soal-soal mungkin. Yang ketiga ada materi-materi dan tips and trik soal.
Oke, berarti ngebantu banget ya. Iya, ngebantu banget. Apalagi waktu ujian-ujian gitu. Ya, terus ngebantu juga pas COVID sih. Oh iya, Iya. bener ya. Kan nggak boleh kemana-mana, jadi solusinya belajarnya lewat online. Nah, kalau Kak Kiko nih juga pengguna ruang guru nggak? Enggak sih, kalau aku lebih ke games. Wow. Karena Oke. kalau yang tadi aku bilang kan kalau malam-malam masih bangun, makan, kalau nggak ke game ngapain lagi? Ini yang satu anak ambis, yang satu wah anak apa ya? Nggak tahu nih. Slow. Oh iya, anak slow. Oke, mungkin aku mau bahas sedikit mengenai ruang guru nih. Berarti ruang guru itu bisa dipakai untuk anak usia SD sampai SMA ya? Iya, benar. SD sampai SMA. Buat bunda-bunda, ayah-ayah yang baru nonton, buat teman-teman juga mungkin itu bisa nih dapat rekomendasi ruang guru buat belajar yang praktis, yang nggak ribet harus kesana kemari gitu ya. Iya. Oke, nggak jauh-jauh ya. Benar banget. Oke, tadi Kak Kiko sempat bilang mengenai startup di bidang games. Ya, Nah, betul. kalau boleh tahu itu gamesnya apa sih? Kalau aku sih PUBG Mobile ya. Oh, PUBG Mobile. Kenapa Kak? Kenapa Aku sukanya itu kayak ya emang sukanya itu daripada Mobile Legends sih. Iya. Terus yang kedua bisa interaksi sama orang yang bener-bener nggak kenal, bisa sampai deket gitu, itu aku suka itu. Oh, jadi di dalamnya tuh kita juga bisa komunikasi sama orang lain ya? Iya betul, bisa. Jadi komunikasinya itu berbentuk voice chat, voice note gitu loh Kak. Oke, berarti nih game ini merupakan startup yang menjanjikan ya. Karena di dalamnya selain kita bisa mengenalkan ketika kita butuh bantuan gitu ya, lagi di luar kota, nah kita kan udah kenal nih sama teman-teman dari aplikasi games Iya. tersebut. Berarti kita bisa minta tolong gitu ya. Iya, bisa. Oke, mungkin ada yang lain nggak sih aplikasi startup games yang lain gitu kayak itu kan tadi ada Mobile Legends, terus ada PUBG gitu. Ada yang lain nggak sih kayak yang ditahu gitu? Kalau apa sih kayaknya ya cuman untuk ngisi waktu luang sih, karena emang dia itu sulit kalau untuk berinteraksi sama orang lain. Online bisa tapi berinteraksinya emang sulit. Tapi setahu aku juga aplikasi yang games tuh nggak cuma Mobile Legends sama PUBG ya, tapi ada Tahu Bulat, terus apa Iya tuh? betul. Stumble Guys. Iya, Ya betul, itu karena kan juga bisa dimainin bareng-bareng, Iya. seru juga ya. Oke, tapi di beberapa tahun lalu games kan sering dipakai cuma buat hobi ya, Iya. daripada buat bisnis. Tapi akhir-akhir ini malah jadi bisnis yang menguntungkan. Iya ya. betul. Apalagi ada kompetisinya ternyata sekarang. Oh iya bener ya. Oke. Ini Kak Iko nggak ada niatan buat ikut gitu? Wah enggak sih, cuman buat ngisi waktu luang aja cukup menurutku. Oke, selanjutnya ini mungkin Kakak Deviana nih sering juga nggak sih main games gitu? Enggak sering. Enggak suka sih. Nggak Kalau suka terus game. seringnya apa nih? Ngebaca buku atau nonton film mungkin? Drakor sih. Oke, Drakor, drakor. yes. Apa nih kira-kira? Nontonnya lewat apa nih? WeTV mungkin Oke. ada, terus View ada, video.com bisa. Oke. Mungkin tadi kan Kak Kiko sudah menjawab nih kayak dia adalah salah satu perancang sih membangun bisnis startup. Kalau Kak Deviana sendiri nih, ada nggak sih angan-angan atau pikiran buat ngebangun bisnis startup? Ada sih terlintas sedikit gitu, tapi bingung mau mulainya dari mana. Mungkin setelah ini bisa tanya-tanya Kak Kiko sih. Siap. Iya. Ngomong-ngomong soal games, berarti aku udah nyiapin games sih sebenarnya. Wow. Bermain-main Seru tuh gitu kayaknya. ya. Oke. Kita bakal nebak logo dari aplikasi-aplikasi startup. Oke, mungkin ini yang di belakang layar nih di mana ya? Gimana ya? Oke. Pada lemes. Iya, kayaknya pada lemes. Mungkin kita ngebahas sedikit mengenai anak-anak kos, anak rantau gitu ya. Boleh. Kenapa sih Kak milih sekolah atau menjadi mahasiswa di Jogja gitu? Kalau didengar-dengar itu mungkin udah gak asing lagi ya. Jogja kan kota pelajar. Pasti orang-orang itu larinya pada ke sini semua gitu kan. Terus yang kedua,
dibolehinnya sama keluarga kalau nggak di Jogja di Solo, ya udah pilihannya cuma 2 itu aja sih. Dan yang ketiga, kenapa jujurnya kok milih Amikom, didaftarin sih. Lebih didaftarin, aku ngikut yang bayarin aja gitu. Kalau Kak Kiko nih, kan kalau Kak Devi merantau, kenapa nggak ada pikiran buat aku pengen ngerantau gitu? Tadinya pengen gitu sih, Oke. tapi ya nggak diizinin sama mama sama papa juga kan. Kalau ngebantah pasti juga kedepannya nggak baik. Oke, bener sih. Iya. Jadi anak yang nurut sama orang tua ya? Wah, insya Allah terus begitu sih. Family able. Oh iya. Kok family able sih? Oke, apa lagi ya? Kira-kira di startup tuh apa ya, sudah sering menemui ada kejanggalan belum sih di aplikasinya gitu? Ada kadang kan ada yang kayak ini nge-lag nih gitu. Pasti ada sih kalau itu. Nggak tahu dari aplikasinya atau koneksi yang di sekitar kita situ. Oke. Kalau dari Kak Devi nih, ada nggak udah nemuin belum? Ya, kejanggalan. Kejanggalan gitu. Mungkin kalau aku sendiri kan lebih suka belanja online ya. Ya tahu sendiri lah kalau belanja online pesennya ini, datangnya ini gitu kan. Pesennya A, datangnya B. Jadi lebih Kan- nggak sesuai ya? Iya, lebih nggak sesuai, benar banget sih. Terus kalau pas datangnya barangnya ternyata nggak sesuai yang aku ingin nih. Terus kira-kira ngasih rate yang gimana nih? Aduh. Bintang kecil ya, Bintang kecil. Gak bintang 1, bintang kecil. Oke, bintang kecil. Bukan ya. bukan Bintang bintang kecil. Riyad ya? Kecil. Siapa tuh? Oke, mungkin ini kita udah sedikit mau di penghujung ya. Jadi kita mau main games. Ini kira-kira mana nih gamesnya? Siapin dong. Ini kita tunggu dulu ya. Jadi buat teman-teman nih stay tune terus buat gamenya. Kita bakal main games tebak aplikasi startup. Karena beberapa dari teman-teman pastinya juga belum tahu kan aplikasi startup itu apa aja, ya kan? Ya. Oke, nanti bisa nih hubungin narasumber yang Di nomor bawah ini ya. Oke, promosi ya, ini promosi. Iya. Oh iya, tadi kan Kak Kiko sempat katanya ada bisnis di properti ya. Iya. Nah, itu boleh lah kali teman-teman yang Oh, mungkin nyari bagi nih. teman-teman nih yang cari bisa langsung follow di Instagram propertyjogja.id. Di situ banyak banget mau cari apapun, yang penting di Jogja sih. Itu pasti insya Allah ada. Kita lanjut ke games ya di sini. Oke, udah siap ya? Wah, pastinya. Oke, siap. Ini yang pertama tuh ada tas warna hijau. Terus ada warna putihnya. Kayaknya Kak Kiko banget ini. Apa tuh? Iya nih kayaknya iya tadi yang Kayak- disebutin Kak benar. Kiko tuh apa ya? Oh, kayaknya Tokopedia ya? Benar. Coba cek dulu. Oh, ternyata Oke, benar. benar. Yes. Lanjut. Yang kedua, ini ada apa nih? Merah-merah, putih. Apa nih? Apa ya? Ayo, apa? Aku kayaknya tahu nih. Apa tuh? Link aja bukan? Oh iya, bener banget. Sama ya? Sama ya? Kalau boleh tahu di link aja ini isinya apa sih, Kak? Aku di situ itu sih cuma pesen tiket kereta. Oh, Iya. tiket kita. Iya, tiket kereta. Kenapa nggak lebih milih beli langsung? Waktu itu direkomendasiin sama teman, jadi pakai link aja daripada top up saldo, ngejar waktu itu sih. Iya, lebih simpel ya berarti. Oh, terima kasih atas rekomendasinya. Mungkin nanti You're kita welcome. traveling gitu. Pengen pesan jadi bisa ke link aja. Link aja. Selanjutnya ini, wah, kalau ini sih sering banget dipakai sama Cewek-cewek ya biasanya. iya sih bener sih. Beli apa? Skincare. Apalagi? Oke, baju. Itu ada tas, ada tulisannya S, namanya Oren. Heyo. Toko oren. Wah, bener banget lagi. Shopee. Oke. Coba dicek dulu. Bener. Yeay. Oke, ini ada lagi nggak? Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, ini biasanya ketika boring, aduh lapar. Aku lapar banget loh. Aku pengen pesen makanan yang enak-enak.
aku pengen pesen minuman yang enak-enak juga gitu. Apa nih kira-kira? Gojek pastinya. Waduh, Cek betul. dulu. Ya, Oh. benar. Yeay. Ini kenapa familiarnya ke Gojek sama Shopee ya kayaknya? Ya mungkin banyak kali peminatnya di situ kan. Udah Kan cukup terkenal juga. apa-apa bisa pakai aplikasi itu kan. Kayak misalkan pembayaran kayak pakai GoPay, terus Iya. mau pergi bisa pakai Gojek, bisa pakai Gokar, terus mau makan bisa pakai GoFood, terus mau kirim barang bisa pakai GoSend. Oke. Oh iya Kak, setauku di Shopee juga nggak cuma buat belanja-belanja ya, tapi Iya. juga sekarang bisa buat pesen makanan. Iya, benar banget. Nih, Makanan. kira-kira pernah belum nyobain buat pesen di Shopee Food ya? Iya, Shopee Food. Udah pernah? Kalau aku udah pernah sih Kak, soalnya mumpung ada diskon gitu loh, kapan lagi gitu. Banyak diskonnya ya berarti? Iya, banyak diskon kalau di Shopee itu. Aku belum pernah nyoba nih. Boleh kali ya besok. Coba besok. Kita coba. Atau sekarang? Ini sepertinya belum selesai. Lanjut lagi dah. Nanti speak di belakang aja ya. Oke. Lanjut nih ke Kak Kiko. Kalau Kak Kiko udah pernah belum pakai Shopee Food? Pernah sekali, tapi agak nyesel sih karena waktu itu ya mungkin drivernya lagi dikit, terus pas hujan juga, jadi kayak ada driver pun juga pasti nolak karena hujannya cukup kenceng lah, cukup deras. Iya, terkadang juga kasihan ya buat driver gitu. Iya. Mereka pengen nyari uang banyak gitu, tapi terhalang kadang dengan keadaan cuaca. Gitu. Semoga tetap semangat ya para pencari cuan. Yes. Oke, ini salah satunya Kak Kiko juga pencari cuan ya. Oke. Nah, guys, ternyata kita sudah lama nih berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang super keren. Gak kerasa udah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum kita nutup nih podcast ini, kira-kira ada nggak sih harapan startup di Indonesia untuk kedepannya gitu? Kak Kiko mungkin? Kalau aku sih semoga dengan apa ya, kayak pada tahun ini kan di saat inilah itu kayak hujan jadi masalah yang cukup berat ya kalau startup di aplikasi Indonesia tuh. Hujan terus koneksi agak jelek dikit itu berpengaruh. Mungkin kedepannya bisa diperbaikin lah dari hal tersebut. Oke, mungkin kalau dari Kak Devi nih, ada nggak sih harapannya? Kalau dari aku sendiri, harapan startup di Indonesia yang pertama semakin lebih berkembang, semakin lebih baik lagi, tahu tujuan perusahaannya, setelah itu bisa mendengarkan kritik dari masyarakat. Oke, kritik dari masyarakat berarti menyangkut pelayanan ya? Iya, menyangkut pelayanan. Terus aku mau nambahin tips nih untuk pengusaha pemula nih, terutama di bidang digital ya. Yang pertama itu cari peluang yang ada, terus kegagalan-kegagalan yang ada pada hari ini dijadiin untuk pembelajaran ke depannya. Terus yang ketiga itu tetap harus konsisten. Yang keempat harus tetap semangat juga. Karena apa ya, namanya belajar untuk jadi pengusaha itu emang butuh apa ya, butuh semangat terus lah intinya. Dan semangatnya harus dipupuk. Iya betul. Oke. Mungkin semoga kritik dari apa ya, kok kritik sih? Waduh, semoga harapan-harapan dari Kak Kiko dan Kak Devi ini bisa terwujud ya. Amin. Dan semoga pemerintah juga nih semakin mensupport bagi usaha-usaha startup yang baru berkembang. Ya. Karena perusahaan startup yang baru berkembang itu butuh pendanaan yang cukup lumayan besar. Iya, betul sekali itu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Udah pasti sempet lah ya buat nonton podcast Ruang Berbincang. Oke. Semoga apa yang kita obrolin nih bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nyari info atau mungkin butuh referensi juga, karena tadi kan kita udah speak nih kayak, oh aku mau traveling nih,
aku pakai apa ya buat pesennya kayak gitu biar lebih efisien ya nggak sih Kak? Iya. Oke, sampai jumpa di podcast Ruang Berbincang selanjutnya. Bye bye.